Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel EduTechno. Pada kesempatan kali ini, kita akan share bagaimana cara menghitung data laki-laki dan perempuan pada tabel Excel berikut ini. Di sini ada sejumlah peserta yang melakukan tes ya, ada 10 orang, terdiri dari beberapa laki-laki dan beberapa perempuan. Selanjutnya di kolom D ini ada hasil tesnya. Nah, di sebelah paling kanan ini kita akan diminta untuk menghitung jumlah data-data sesuai dengan data yang ada pada tabel di sebelah kiri ini. Baik, untuk yang pertama sekali kita diminta untuk menghitung total peserta semuanya ya, total peserta secara keseluruhan. Walau di sini sebenarnya kita sudah tahu, tetapi ini kita ibaratkan saja kalau datanya terlalu banyak dan kita tidak ada nomor urut seperti ini. Ya, cara menghitung total pesertanya yaitu kita bisa dengan menggunakan rumus count A ya, count A. Kita buat di sini sama dengan ya. Selanjutnya tuliskan count A seperti itu. Kita buka kurung. Selanjutnya kita ambil datanya ya. Kita blok seluruh nama siswa seperti ini sampai habis. Kemudian kita tekan tutup kurung, kita enter di sini. Nah, sekarang jumlah total siswanya muncul ya. Di sini belum jelas apakah laki-laki atau perempuan karena kita hanya menghitung count A. Kita menghitung jumlah data yang ada di dalam setiap sel seperti ini. Baik, selanjutnya di baris yang kedua ini kita diminta untuk menghitung dari jumlah data ini berapa jumlah untuk laki-laki ya, peserta laki-laki dan peserta perempuan. Baik, kita coba menggunakan rumus count if ya. Baik, kita buat di sini sama dengan kemudian tuliskan count if, kita buka kurung ya, jumlah peserta laki-laki kita blok dulu, data laki-laki dan perempuannya di sini kita blok. Setelah itu kita buat titik koma, kemudian tanda kutip, kita tuliskan laki straight laki. Usahakan penulisan laki-laki di dalam rumus ini harus kita sesuaikan dengan tulisan laki-laki yang ada di dalam data. Karena kalau beda, nanti bisa jadi rumusnya error ya. Setelah kita buat tanda kutip seperti ini, kemudian kita tutup kurung dan enter. Di sini muncul bahwa jumlah peserta laki-lakinya ada 6 orang. Coba kita cek, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sejauh ini rumus yang kita masukkan sudah benar teman-teman ya. Kemudian, yang selanjutnya itu sama seperti yang di atas. Yang di atas diminta jumlah orang laki-laki. Kemudian ini bawah ini diminta jumlah peserta yang perempuan. Rumusnya sama, yaitu sama dengan count if, kemudian kita buka kurung, kita blok data jenis kelaminnya seperti ini, kemudian titik koma, tanda kutip, tuliskan di sini perempuan, ya. Kemudian tanda kutip lagi, baru kita tutup dengan tutup kurung, enter. Oke, sekarang kita cek ya. 6 laki-laki, 4 perempuan, pasti datanya 10. Seperti itu. Nah, coba kita rubah ini ya. Ini Cut Putri Maesara ini perempuan. Coba saya ganti ini jadi laki-laki ya. Laki-laki. Perhatikan angka di sini. Berubah nggak jumlah laki-laki dan perempuannya? Nah, berubah teman-teman ya. 7 laki-laki, 3 perempuan. Karena di sini 1 orang perempuan sudah saya rubah. Mari kita buat seperti semula. Oke, di sini berubah. Baik, nah sekarang mari kita hitung kategori nilainya di sini. Nah, berdasarkan persyaratannya, kita harus hitung nilainya itu misalnya yang nilainya 75, 76, dan seterusnya sampai ke atas itu berapa orang. Ya. Begitu juga dengan yang nilainya 74 dan 73 dan terus ke bawah itu berapa orang. Ya. Kemudian kita hitung lagi berdasarkan jenis kelaminnya. Baik, di sini yang pertama sekali adalah jumlah yang nilainya di atas 75. Artinya di sini tidak dibutuhkan kategori laki-laki atau perempuan selama yang nilainya di atas 75 itu berapa orang ya. Kita cek. Sama dengan count if. Ya. Buka kurung. Kita blok seperti ini. Kemudian titik koma. Tanda kutip. Yang nilainya 75, 76, dan seterusnya terus ke atas, berarti lebih besar sama dengan 75. Artinya 75 termasuk ya, 75 termasuk, 76 termasuk, dan seterusnya.
lebih besar sama dengan 75. Tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Di sini muncul 5 orang ya. Coba kita hitung yang nilainya 75 dan seterusnya ke atas ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang. Nah, sekarang jelas jumlah yang nilainya di atas 75 itu 5 orang. Baik, sekarang kita hitung jumlah yang nilainya di bawah 75. Artinya 75 nggak termasuk karena sudah masuk ke nilai di atas ya. Ini yang dihitung 74, 73, dan seterusnya sampai ke bawah. Kita buat rumus yang sama, yaitu rumus count if sama dengan count if. Karena persyaratannya cuma satu, yaitu yang nilai 75-nya ke bawah. Maka kita pakai count if. Oke, kita buka kurung. Kita blok nilainya. Kemudian titik koma. Nilainya 75 ke bawah. Kemudian tanda kutip. Kita ingin mencari yang lebih kecil dari 75. Artinya 75 nggak termasuk ya. 74 aja dan seterusnya sampai ke bawah. Lebih kecil dari 75. Tanda kutip. Tutup kurung. Enter. Nah, di sini yang nilainya 75 dan seterusnya ke atas ada 5 orang. Yang nilainya di bawah 75 atau 74 dan seterusnya sampai ke bawah itu 5 orang. Baik, selanjutnya untuk jumlah laki-laki yang di atas 75. Nah, di sini kita harus pakai rumus count if tambah S ya. Karena persyaratannya udah 2. Ya. Yang pertama syaratnya harus laki-laki. Yang kedua syaratnya yang di atas 75. Ya, bagaimana caranya? Ini sama dengan count IFS ya, karena persyaratannya udah 2. Buka kurung. Yang laki-laki kita blok jenis kelaminnya, titik koma, tanda kutip laki, straight laki, tanda ketik, kemudian titik koma, kita blok nilai, kemudian titik koma, tuliskan tanda kutip lagi, kemudian yang di atas 75 kita buat lebih besar sama dengan 75, tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, ada 4 orang laki-laki yang nilainya di atas 75. Coba kita cek. 1, 2, 3, 4. Ya, oke, sesuai. Selanjutnya, kita buat rumus yang sama. Jumlah laki-laki yang di bawah 75. Oke, sama. Rumusnya masih sama. Sama dengan count if. Pakai S. Buka dulu. Kita blok laki-laki, titik koma, kita tuliskan tanda kutip, tuliskan laki, straight laki, tanda kutip, titik koma. Kemudian kita blok nilainya. Setelah kita blok, titik koma, tanda kutip, yang bernilai di bawah 75. Artinya lebih kecil dari 75. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Oke. Laki-laki yang di atas 75 ada 4. Laki-laki yang di bawah 75 ada 2. Ya. Sekarang untuk perempuan. Jumlah perempuan yang di atas 75. Ini kembali kita gunakan rumus count if tambah S. Karena persyaratannya perempuan 1, di atas 75 1. Artinya 2 persyaratan. Baik, sama dengan count IFS. Buka kurung. Kita blok jenis kelaminnya seperti ini. Kemudian tanda titik koma. Tanda kutip, tuliskan perempuan. Tanda kutip, titik koma. Nah, kriteria pertama selesai. Selanjutnya yang bernilai di atas 75. Artinya kita blok nilainya seperti ini. Titik koma, tanda kutip, di atas 75. Artinya di atas lebih besar sama dengan 75. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Ada 1 orang perempuan yang nilainya di atas 75. Mari kita cek siapakah dia. Ini. Ya. Oke, kita lihat perempuan sekarang yang di bawah 75. Sama dengan, masih sama, 2 persyaratan yaitu count if. Buka kurung. Kita blok jenis kelamin. Titik koma. Tanda kutip, perempuan. Tanda kutip,
titik koma. Selanjutnya data nilai. Kita blok nilainya yang di bawah 75 ya. Titik koma, tanda kutip di bawah 75 lebih kecil dari 75. Tanda kutip, tutup kurung, dan enter. Nah, sekarang datanya sudah terisi semua. Coba kita manipulasi ya. Coba kita ubah. Saya hapus ya. Saya hapus data ini. Jadi 9 orang, bukan lagi 10 ya. Kita hapus. Perhatikan data di sebelah kanan ada perubahan atau enggak. Berubah. Total peserta jadi 9, jumlah peserta laki-laki jadi 6, yang perempuan jadi 3. Yang tadinya di sini ada 10 ya. Coba kita Ctrl Z. Nah, seperti itu. Baik, sekian dari kami. Semoga ini bermanfaat. Diulang-ulang kembali supaya paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.